kalau untuk di pemain saya ada sosok Pak Joko Santoso. Dari dari D goalkeeper sampai C nasional semua Bang Topik yang urus. Maaf ini aman. sorry. Jadi sedih jadi. Tapi terharu. Betul karena perjuangan. Terus yang paling penting lagi yang saya bilang, kami di BMB ya, saya mewakili manajemen ya bahasanya. Kami di sini pemain yang kami ambil itu terlepas daripada Piala Dana. Kalau memang ada tim yang tidak tidak latihan lagi, ya bisa disorong ke BMB sendiri. Kalaupun ada tim yang masih latihan, ya dipersilakan. Kalau memang mau dibawa ke BMB, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa juga. Itu hak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube Karyangau. Kita hari ini akan bincang santai lagi. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, berbeda, karena dia juga sama-sama pelatih sebenarnya, tapi pelatihnya itu spesialis, jadi bukan pemain, melainkan goalkeeper. Nah, beliau ini pernah menjadi pelatih kiper di Persiba U21, di Liga 3 di Tarakan, dan di mana lagi nanti kita tanya-tanya sama beliau. Nah, dan saat ini dia melatih di Akademi BMB Beruang Madu Borneo di Balikpapan. Gimana kabarnya nih Bang Hasan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Santai aja nih Bang Hasan, jadi nggak buru-buru lah, ya kan? Karena ini kan obrolan santai. Siap. Bang, mungkin kan ini banyak yang belum tahu ini. Iya. Pertama kali Abang terjun di dunia sepak bola, entah itu sebagai pemain dulu kah, atau tahu-tahu jadi pelatih kah, itu bisa diceritakan lah, jelas balik lah sebenarnya, ya kan? Iya. Itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatan ini. Terus awal saya main bola sebenarnya ketemu Pak Joko ya. Ada teman yang ngajakin di nama timnya itu LTH Hotel Benakutai. Hotel Benakutai. Iya, awalnya LTH Hotel Benakutai ketemu dengan Joko Santoso. Pak Joko yang sekarang Pak Joko Santoso. Itu awalnya. Terus berlanjut sampai ke Persiba Junior, mereka yang bawahnya. Jadi awalnya di situ. Awal saya berkecimpung di sepak bola. Sebagai pemain dulu. Sebagai pemain. Jadi goalkeeper di situ. Goalkeeper. Memang basicnya goalkeeper ya? Memang basicnya goalkeeper. Goalkeeper. Ya. Oh, itu tadi abang itu diajakin teman ya? Jadi diajakin untuk main bola gitu iya. bahasanya. Jadi sebelum itu main-main di kampung gitu aja ya bang ya? Iya, tanpa disengaja. Alhamdulillah rezeki juga mungkin. Oke, Iya, siap. Nah, berarti abang nih di tadi tim Hotel Benakutai. LTH Hotel Benakutai. Baru lanjut ke Persiba Junior juga ya? Iya, lanjut ke Persiba Junior. Itu dengan Pak Joko juga? Semua dari Pak Joko. Awalnya pekan olahraga pelajar. Popnas ya, Popnas. Itu ke Bandung tahun 93 kayaknya. 93. Tetap dengan Bang Tetap Joko? sama Pak Joko. Akhirnya lanjut ke Piala Suratin 93 sampai ke Bekasi di 16 besar, sampai ke Bekasi sama Pak Joko. Sama dulu juga ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit lah sosok Pak Joko ini kalau melatih itu bagaimana, mungkin ada motivasinya ya, biar masih diingat ya kan. Nah, masih ada diingat sampai sekarang yang bisa jadi motivasi juga buat teman-teman anak-anak kita kan. Dari Pak Joko itu dulu. Kalau sosok Pak Joko ya alhamdulillah beliau juga, Pak Joko ini yang tidak menangani tim Suratin enggak 1 musim 2 musim, bahkan sampai 7 musim dia menangani. Luar biasa. Pak Joko itu alhamdulillah ya, saya bilang salah satu orang yang saya hormat juga lah sama beliau, karena ya semua sih dari Allah ya awalnya. Cuma kalau untuk ini salah satu sosok yang ya tanpa beliau mungkin saya tidak bisa seperti sekarang gitu loh. Bisa melatih sana, bisa melatih di sini, mungkin begitu.
istilahnya Bang Joko ini ya istilahnya berjasa lah Adalah. dalam karir sepak Siap, bola abang siap. ya kan di masa-masa dulu. Iya. Nah, abang setelah bahasanya pensiun lah dari dunia sepak bola ya kan sebagai pemain. Iya, iya. Nah, memutuskan untuk menjadi seorang pelatih. Adakah yang memotivasi untuk menjadi seorang pelatih atau memang keinginan sendiri? Dan mungkin sampai sekarang sudah berlisensi apa gitu ya kan? Iya. Bisa diceritakan. Iya. Jadi kalau saya bicara awal ya, berbicara awalnya sih saya cuma mengantar saudara saya, adik-adik saya untuk latihan di SSB Beriman. Saat itu di tahun 2007. 2007. Ya, saat itu ya saya nggak tahu 2005 kah atau tahun berapa dibentuknya SSB Beriman. Tapi awal SSB itu awal SSB yang terbentuk di Balikpapan itu yang pertama itu SSB Beriman. Iya. Nah, jadi saya cuma ngantar. Nah, kebetulan kemarin ada kenalan dari ya saudara saya, adik saya maksudnya. Ya si Taufik Dirman. Dialah orang yang saya bilang kalau untuk di pemain saya ada sosok Pak Joko Santoso. Ya, ada Pak Joko Santoso, ada Pak Arsat, ada Rahmin Sanjaya. Kalau untuk di pemain ya, kalau untuk di pelatih cuma satu, ada Taufik Dirman, Bang Taufik Dirman. Sekarang masih di ini kan. Iya. Nah, saya tidak tahu apa kesibukannya sekarang gitu. Tapi kalau untuk di pelatihan sosoknya ada di Bang Taufik Dirman. Bang Taufik Dirman ini yang mengurus segalanya ya. Dari saya kursus di tahun 2008 di Tarakan, ambil lisensi D nasional. Ya semua campur tangan dia. Semua. Maksudnya campur tangannya dia dalam artian gini, dia semua yang ngurus. Saya cuma ya gimana tinggal sih? Terima beres ya, ya tinggal gitu terima ya. beres. Itu yang lanjut di itu 2008 ya di 2008. D nasional. Lanjut di 2009 saya kursus di lisensi goalkeeper. Untuk goalkeeper di Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Nah, 2009. Dilanjut 2010 saya ambil lisensi C nasional di Balikpapan sendiri. Diadakan di Balikpapan. Dari goalkeeper sampai C nasional semua Bang Taufik yang ngurus. Luar biasa. Jadi beliau ya. Ya dengan adanya wawancara ini Panji. Ya semoga lah selalu Bang Taufik diberi kesehatan gitu lah. Amin. Karena ya terharu sih dia dengan sosok beliau. Istilahnya perjuangannya beliau untuk abang ya bahasanya kan. Jadi ya berapa kalau mau dihitung duit sudah banyak sih. Ya sudah banyak. Jadi ya karena beliau lah. Siap. Ya dengan adanya ini mungkin saya bisa sampaikan terima kasih Bang Taufik. Ya kan. Ya sehat selalu. Saya bilang begitu. Mudah nanti Bang Taufik juga nonton ya. Iya alhamdulillah. Karena ya tanpa dia saya tidak bisa kayak sekarang gitu. Bisa ya mudah-mudahan bisa nanganin yang ini. Mungkin itu Ji. Mungkin itu. Siap. Maaf ini. Aman. Sorry. Jadi sedih jadinya. Tapi terharu. Betul karena perjuangan dia Bang Taufik ikut andil besar lah. Iya. Untuk Bang Aswad sampai bisa sekarang ini jadi seorang pelatih, ada campur tangan yang luar biasa dari Bang Taufik Dirman. Nah, lepas dari ambil lisensi itu Bang, itu langsung pelatih SSB kah atau gimana?
Kalau dari itu selepas dari kursus, sebelum kursus juga saya pernah tanganin ini sih, ada turnamen di mana, di turnamen Pangdam kan. Pangdam. Iya, saya pegang tanganin itu di 2004 itu. Belum ada lisensi. Oh. Iya, Bisa tapi masih bantu-bantu ya bahasa iya, gitu. tapi awalnya saya tanganin tim itu di timnya Dedi. Di mana? Di Tritip. Tritip. Oh. Itu yang pertama awal saya tanganin tim itu timnya Dedi. Yang pemainnya ada Dedi sendiri, ada siapa Romi, Ya. kapten kesebelasan hari itu. Si Romi, mungkin tahu Romi ya. Tahu. Romi. Nah, Kenal saya. iya. Siap, Romi itu pemainnya itu. Sapir sendiri pernah ikut gabung. Sebagai pemain Sapir, masih dia sebagai masih pemain semua. Oh iya. Termasuk Dedi sebagai pemain semua. Pemain juga. Mungkin itu awalnya. Selanjutnya ya saya pernah tanganin Pasifika. Saya ya tim-tim kampung lah bahasanya begitu. Terus Mungkin Bang, ini kan bahasanya bisa dibilang pernah nanganin tim amatir lah di Indonesia ya kan, ada Liga 3 di Tarakan ya. Iya, iya. PS. Persiapan Liga Nusantara. Ya, sebenarnya. sorry, persiapan Iya. Liga Nusantara. Kalau dulu Liga Nusantara, kalau Iya. sekarang Liga 3. PS Tarakan ya? Arsita. Oh, Arsita. Iya, Arsita. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Abang, kok bisa sampai ke sana gitu lah. Iya. Ya kan? Jadi awalnya ke situ ya sebelumnya saya juga pernah nanganin ini sih. Kalau sebelum lanjut ke situ ya, Iya. itu di tahun 2015. Tapi di tahun sebelumnya saya nanganin di 2010. Awalnya saya nanganin Persiba Junior. Sorry. U21 Persiba. Oh, sempat dulu sampai situ. Iya, sempat di U21 Persiba 2010 yang pelatih kepalanya Ramin Sanjaya. Siap. Iya, saya nanganin kiper juga yang merangkap. Mantap. Saya merangkap. Nggak tahu di bawahnya saya ya sambil ngumpulin bajunya pemain. Oh, Itu zamannya Wawan Sama itu. Zaman Wawan sama. Iya, sambil saya ngelatih kiper, sambil saya ngumpulin baju pemain dulu. Itu di 2011 sama Masih di masih di U21 Persiba. Oh, Sama juga itu jabatannya sama itu. sama ya. Ngelatih kiper, Sambil bantu-bantu. iya sambil bantu-bantu. Perlengkapan lah. Di 2011 itu pelatihnya Supliwon. Oh, Bang Iwan. Iya. Nah, ini perjalanan ya. Ya, Ini perjalanannya. Perjalanan melatih lah. Iya, dari Kita- 2010 sudah, Heeh. 2011 sudah, 2012 beralih ke mana? Ke Persipas Pasir. Pasir. Iya. Nah, itu ada teman yang manggil, dia bilang karena di sana nggak ada pelatih gawangnya, itu karena teman, Ya, teman. siap. Iya, karena teman, jadi ya alhamdulillah di situ saya awal ketemu yang namanya Amir Yusuf Pohan. Oh, oke, siap. Iya, di 2012. 2012. Tunanganin Liga 1. Divisi utama. Divisi 1, sorry. Divisi 1. Divisi Oh, iya, 1. divisi Masih divisi 1 ya. Divisi 1 apa ya? Divisi 1 PSSI. Iya, divisi 1. Saya tanganin. Cuma LPI. Oh, LPI-nya. Iya LPI-nya. LPI-nya. dulu Iya, ya. zaman Masih LPI. dualisme, Iya, dualisme, masih dualisme dualisme. di Indonesia. Betul. LPI saya tangani. Tapi itu cair lagi, loncat ke divisi satunya PSSI. Iya. 2000 itu 2012 ya. 2012. 2013 itu lolos di Utama ya, kalau nggak salah masuk lolos utama ya. di divisi ya, Iya, lolos ke divisi utama. utama. Iya. Nah, 2013 saya tinggalkan Pasir, kembali ke Balikpapan, tanganin U21 Persiba lagi, yang ditanganin oleh Jafar Tuasika. Oh, Bang Jafar Tuasika, asistennya Rudi Hermanto. Siap. Iya, ada
Bang Yoyo juga kalau nggak salah itu. Bambang Hartoyo. Mungkin itu 2013, 2014 sempat nanganin porprov kayaknya itu, cuma masih Belum ada jelas lah bahasanya. iya belum jelas, sempat nanganin porprov. 2015 baru saya ke Tarakan. Oh, Nah, Tarakan di 2015 itu tidak jadi di Arsita Tarakan ya, persiapan Liga Nusantara tidak jadi karena kemarin itu PSSI di suspend. oh iya bisa. Nah, jadi libur. Betul. Nah, saya kembali ke Kembali lagi ke Balikpapan. sini. Ya, Belum kembali sempat ke berkompetisi ya. Nggak sempat karena itu. Nah, 2016 saya tanganin, saya ketemu lagi sama Bang Amir Yusupoan di 2016 Persiba U21. Persiba U21. 2017 kalau nggak salah nanganin ini apa? Suratin. Oh, Suratin. Oh Iya. iya 17 Suratin. Iya. 2018 lupa. Lupa. Pokoknya Lupa. Tapi ada di CP-nya nanti. iya. Nanti di Ada CP-nya nanti. Jadi, mungkin itu untuk sementara dulu. perjalanan ya kan Iya. sedikit. Nah, ini saya mau tanya ini sedikit ini. Kan saat ini Hmm. Bang Ahsan ini di Akademi Brongo de Borneo. Hmm. Jadi kembali bahasanya ke grassroots. Iya. Nah, bersama lagi dengan Bang Amir Yusupohan. Hmm. Berarti Abang ini sudah kenal Bang Amir ini dari 2012 Hmm. sampai dengan saat ini. Gimana sih menurut Abang sosok Bang Amir Yusupohan itu, Bang? Iya. Bang Amir Yusupohan alhamdulillah orang ini orang baik sebenarnya. Ya, cuma ya saya bilang kalau untuk ketegasan beliau tegas. Terus yang paling penting lagi orang ini orang ikhlas yang kalau ngelatih itu banyak ikhlasnya, Ji. Iya. Oh, Iya, ini yang orang mungkin yang orang tidak punya dari Bang Bang Amir Yusuf. Wah, saya bilang begitu. Tujuannya soalnya ya saya bilang apalagi yang mau dianu sekarang. Ya mungkin itu terutama ya ikhlasnya dia sih yang saya Suka yang kan? ambil pelajaran yang paling penting itu dari beliau itu cuma ngelatih itu dari keikhlasan gitu loh. Oke. Mungkin itu. Siap. Karena Bang Aswan ini dari 2012 sudah sampai 2021 ini selalu bekerja sama dengan Bang Amir Yusupohan dan selalu bisa dibilang sukses lah sampai terakhir. Amin. Ya kan? Nah, ini Abang kan spesialis bahasanya di goalkeeper. Iya. Nah, mungkin ada sedikit tips ya, bahasanya tips untuk pemain-pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang yang istilahnya ideal lah untuk penjaga gawang dan apa Iya. aja yang harus dipunya. Mungkin singkat aja, nggak usah terlalu anu Siap, kan. siap. Soalnya kalau kita penjabarannya banyak nih. Paham. Tapi ya singkat-singkatnya aja nggak apa-apa. Jadi sebagai gambaran buat pemain-pemain ke depannya itu seperti apa goalkeeper itu. Siap. Ya kalau untuk seorang penjaga gawang sih, kriteria seorang penjaga gawang sendiri ya terutama pasti postur badan, postur tinggi badan maksudnya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya kalau untuk teknik-teknik dasarnya ya saya bilang yang paling nomor satu sekali yang saya bilang posisi. Posisi. Iya, posisi itu dulu dibenahin. Kalau masalah tangkapan apa segala itu nomor sekian lah. Intinya dulu benahin dulu posisinya. Kalaupun juga ini di anu ya saya bilang ya kolega-kolega ya kalau memang mau anu basicnya pertama ya posisi dulu. Itu dulu di anu. Lepas dari itu ya jangan harap bisa mau bagus itu pemain. Mungkin itu kalau untuk bahasanya di posisi ya Bang ya. iya kalau Penempatan untuk posisi lah. iya Garis penempatan. besarnya, garis besar. Soalnya begini Ji, soalnya begini. Tangkapanmu bagus, posisimu ndak benar juga berat juga. Siap, Ya siap. bisa bagus tangkapan ini, tapi posisi ndak benar gimana coba? Iya, iya, iya. Iya kan? Tapi kalau posisi benar, bola kan ndak harus ditangkap. Ya kan bola ini bicara anu ya Ji ya, bukan Permainan lah bahasa iya. permainan. Kalau awalnya kan tidak harus ditangkap, kalau itu keras kan tidak dibuang aja. Jadi posisi awal pembentukan untuk penjaga gawang. Nah, ini saya enggak. Iya. Kalaupun mau diikutin ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa.
Intinya begitu. Awal pembentukan itu di posisi dulu. Di posisi. Iya. Jadi kalau bisa dibilang gini Bang ya, kalau posisinya itu sudah bagus, nggak perlulah dia buang badan, bahasanya gitu ya. Iya. Apa namanya kalau buang badan itu? Diving lah. Diving. Ya, Iya, nggak perlu diving. begitu ya Bang ya. Iya. Kalau posisi. Bukan nggak perlu ya. Jadi Iya. Apa sih maksudnya? ya bisa dibilang. Ya nggak harus lah, nggak harus buang nggak badan. harus, Ya iya. itu maksudnya. Nah, iya. Kalau posisi yang benar kan nggak harus buang badan. Iya. Mungkin itu. Siap. Nah, ini kan Abang pegang goalkeeper ini lama lah Bang ya, bahasanya sudah lama lah, sekitar hampir 11 tahun. Yang paling 11 tahun nih. ya hampir 11 tahun sudah ini. Iya. Yang paling mencolok betul Abang nih waktu di bahasanya di U21, di Porprov atau di Suratin itu punya bahasanya itu kiper itu banyak pilihan. Nah, tapi kenapa kok bahasanya kalau sekarang yang menurut saya nih, menurut saya pribadi nih kiper per usia itu sedikit atau bahkan menghilang lah. Bahasanya itu menghilang ketika sudah naik umur lapangan besar. 13 tahun, 14, 15 itu banyak yang menghilang. Jadi ketika istilahnya itu Balikpapan butuh untuk turnamen entah itu Suratin, Porprov atau Popda, itu banyak kiper itu tapi ya kualitasnya itu apa ya bahasanya dibilang dada. Kiper itu sedikit gitu lah yang kualitasnya bagus. Itu menurut Abang bagaimana nih? Iya, salah satunya di khususnya di Balikpapan ya dia. Iya. Khususnya di Balikpapan. Khususnya di Balikpapan, mungkin juga di luar dari Balikpapan ya, saya bilang pelatih goalkeeper itu kurang. Ini minta maaf. Pelatih goalkeeper yang berlisensi, minta maaf ya, bukan karena saya berlisensi, enggak. Intinya bukan takabur juga. Intinya ya kalaupun juga ada teman-teman yang fokus dengan goalkeeper, ya ambillah lisensi gitu, supaya untuk perbaikan kota kita juga. Nah, kalau kendalanya di Balikpapan sendiri, ya saya bilang karena ketidakadaan pelatih gawang, pelatih goalkeeper nggak ada di situ di SSB. Iya. Adapun cuma karena bekas penjaga gawang gitu loh, Anji. Ya, ya ini tidak mengurangi rasa hormat saya sama teman-teman. Bukan meremehkan, tidak. Ya kan, karena kekurangan itu gitu loh. Ya kalau kami yang sekolah kan minta maaf ya, kami dikasih tahu caranya gimana gitu. Ya kalau tanpa dengan adanya legalitas, ya mungkin pengetahuan dia bermain saja yang dia ambil untuk ngelatih pemain gitu loh. Kalau pelatih yang umum nggak bisa juga ke goalkeeper, takut salah nantinya. Jadi ya kalau memang ya diberdayakan aja dan juga SSB juga pelatih goalkeeper juga nggak ada. Ini penjaga gawang juga sering terabaikan di anak kiri kan. Nah, bagaimana ya minatnya anak-anak juga nggak ada ekspektasinya, nggak ke situ juga. Maunya anak-anak sekarang kan buat gol apa segala ya, untuk ke goalkeeper sendiri nggak ada gitu loh. Kenapa itu kurang? Karena itunya minimnya itu iya, tadi minimnya pelatih gawang. Iya. Ya jadi mungkin ini bisa jadi masukan juga buat Askot atau buat teman-teman. Memang bukan dibilang tidak perlu, tapi ya bahasanya kalau untuk sepak bola modern saat ini sekolah itu perlu untuk para pelatih dan pembina yang memang betul-betul ingin memajukan sepak bola di Balikpapan atau terutama anak didiknya. Pelatih itu harus belajar dan terus belajar, dan puncaknya itu ada di kursus sekolah kepelatihan itu tadi, entah itu mau ABC atau spesialis goalkeeper atau fisik, semua itu ada ilmunya. Bukan begitu ya Bang ya? Siap, Ya Bang ya? siap. Ya siap. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman semua juga ya dapat rezeki lebih lah untuk bisa sekolah, jadi bisa lebih terprogram lagi untuk melatih anak-anaknya. Amin. Nah, mungkin tadi ada yang kelewat sedikit. Apa itu? Ada yang kelewat sedikit ini. Iya. Kan Abang sempat di Persibo 21. Amin. Dan juga bisa dibilang juara juga di Malaysia ya. Tapi Abang pelatihnya tapi nggak ikut ya kan? Iya. Ya karena terbatasnya ofisial atau bagaimana atau masalah dana saya tidak tahu. Nah, tapi istilahnya bisa dibilang
berhasil lah waktu menangani timnya untuk persiapan main internasional. Mungkin ada cerita sedikit gambaran siapa-siapa sih yang pernah sama abang nih, entah itu di Persibo 21 atau yang kemarin berangkat ke Malaysia, anak-anaknya mungkin bisa diceritakan dulu sedikit kalau. Oh iya, kalau saya sih ya kalaupun juga banyak nanganin ya di U21 ya, tapi untuk penjaga gawang sendiri tidak ada yang bersinar sih. Cuma kalau untuk siapa-siapa yang pernah ditanganin ya di situ pernah ada siapa? Ada Yuda ya. Saya nggak tahu nama panjangnya. Ada Yuda di situ. Yuda itu pernah di mana? Persiba senior. Yang nanganin banyak sih Adi Wijoyo, kolega saya. Itu yang paling nanganin banyak. Saya nggak bisa saya kalau untuk pertemuan sama Yuda agak sedikit volumenya agak sedikit dibanding daripada Adi Wijoyo. Iya, mungkin itu Adi Yuda itu pernah di PON juga, pernah di PON yang juara, PON Kaltim yang juara. Betul. Nah, ya yang kipernya itu. Terus pernah ada yang namanya Stefan ya. Stefan Desnusa ya. Stefan ya. Iya. Desnusa kan? Desnusa namanya, Stefan Desnusa. Ya, minta maaf kalau salah. Nah, terus itu penjaga gawang dari PHM kalau nggak salah. Yang direkrut itu saya tangani di 2000 berapa itu? 13 sama Bang Jafar. Ini pelatih postur tubuhnya bagus nih. Cuma memang agak lemah di agility-nya. Iya, agility kurang. Tapi ya kekurangannya itu masih bisa ditutupin. Terus ada Kartika Aji. Ya, Kartika Aji saya cuma tanganin cuma hitungan jam aja. Tapi ya saya pernah lah. Kan ditanya siapa-siapa yang Kartika Aji pernah. Ya paling sekitar 30 menit ya. Sekali latihan lah. Sekali latihan lah. Karena kondisinya memang dia waktu itu di senior ya Bang ya. Iya, karena kondisinya Kartika Aji di senior. Ya nanti ada foto-fotonya kali ini. Yang Kartika Aji. Ya itu cuma Kartika Aji pemain yang bagus lah. Saya bilang postur tubuhnya bagus. Untuk mentalnya dia bagus. Karena kenapa dia diterpa terus di Mitra Teras ini yang lebih harus diapresiasi karena Mitra Teras melahirkan seorang Kartika Aji. Kartika Aji dimainkan terus di senior gitu. Ya mungkin banyakan diterpa di situ. Tapi kalau saya pribadi karena ditanya tadi sama moderator dia bilang siapa ya itu Kartika Aji. Ya mungkin kalau untuk yang anunya ada yang namanya Apriyadi ya, ada sekarang di mana di Pontianak sekarang di Kalimantan Barat. Alhamdulillah kerjaannya sudah bagus. Ya, security ya, tapi ya alhamdulillah Pertamina dia. Security. Kalau security di pasar aja wakar berarti. ini Pertamina alhamdulillah. Ya, minta maaf ya yang wakar, minta maaf. Saya wakar juga. Jadi gitu. Itu yang saya tanganin lama itu dari. Ya banyak lah ikut saya. Mungkin itu kalau Kartika Aji saya enggak, tapi alhamdulillah kita apresiasi sama Mitra Teras. Ya, yang sampai ke ini. Mungkin itu. Jadi Bang Aswan ini yang saya lihat ya, yang bisa saya gambarin ada 4 yang kiper yang istilahnya cukup lama lah, bisa dibilang dikenal baik lah untuk di level-level yang lebih tinggi, karena kan statusnya Bang Aswan waktu itu jadi pelatih Porprov Persibo 21, karena itu kan hanya pertengahan, jadi bisa dibilang setengah jalan.
Nah, setengah jalannya lagi pemain sendirilah yang menentukan dia mau kemana. Bisa dibilang ada Stephen kemarin sempat di Liga 2 bersama Gresik, sempat musim dia bersama Gresik. Terus tadi Dwi Yuda itu memutuskan, sempat dia di senior tapi lebih memutuskan untuk menjadi seorang angkatan. Dan PSAD ya di PSAD angkatan. Kartika Aji saat ini masih terus bersama Arema di Liga 1. Sementara M. Apriyadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Aswan tadi. Nah, mungkin ya ini sebagai penutup lah. Mungkin ada sedikit harapan atau motivasi buat teman-teman muda di Balikpapan, atau bisa dibilang goalkeeper lah. Mungkin ada sedikit harapannya atau motivasinya, Bang. Ya, untuk penjaga gawang sendiri ya, khususnya di usia dini dari kelahiran berapa? Usia 8 atau 10 lah. 8 sudah bisa sih. Dari 8 sampai ke 12 atau apa. Ya saya harap kalian tetap di penjaga gawang lah. Ya karena penjaga gawang sendiri susah nyarinya. Ya kalau pemain kalau penjaga gawang masih bisa jadi pemain. Ya kalau pemain belum tentu bisa jadi penjaga gawang. Itu motivasinya. Terus penjaga gawang juga susah nyarinya. Mungkin kalau pemain sampai ada 25 pemain dapat, tapi penjaga gawang belum tentu dapat itu. 7 aja, 3 aja susah. 3 aja susah ya? Iya, 3 aja susah. Yang bagus ya. Ya kalau yang enggak bagus ya banyak. Ya mungkin itu anunya. Jadi mungkin itu, buat kalian yang penjaga gawang, tetap semangat lagi posisinya ya. Jadi jangan berubah posisi. Kiper-kiper hebat malah dari pemain jadi penjaga gawang, kayak Andre Tani, striker jadi penjaga gawang. Ya kan ada juga Hendro Kartiko dari striker penjaga gawang. Dan bahkan ada juga Bang Pendi, sekarang itu sudah tuanya kiper, pas tuh masih main kiper sudah tuanya jadi striker. Tapi itu kalau sudah pensiun lah pasti tidak apa-apa begitu. Tapi kalau masih usia dini ya tetap fokus lah di penjaga gawang ya, karena saingannya sedikit. Nah, saingannya sedikit ya kan, saingannya sedikit. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh insya Allah jadilah, apalagi ditangani sama orang-orang yang berkualitas. Mungkin sebelum kita tutup ada mau tambahan sedikit mungkin tentang Akademi BMB kan saat ini. BMB tadi belum ada kita singgung-singgung ini masalahnya. Mungkin ada mau tambahan sedikit lah mengenai Akademi BMB itu tadi. Iya, alhamdulillah dengan adanya ini ya, saya terima kasih sekali Panji. Mungkin ini klarifikasi saja tentang BMB ya. Mungkin tahun-tahun kemarin, mungkin tahun ini alhamdulillah nggak ada ini ya. Kemarin ya bahasanya simpang siur lah bahasa. Di BMB itu udah ya yang simpang siurnya ya sama-sama teman kita juga. Ya CLRB sendiri lah. Saya juga termasuk CLRB gitu. Ya jadi klarifikasi sedikit ya, jadi di CLRB di BMB sendiri itu awalnya dibuat itu ya yang suruh buat itu sebenarnya Bima Sakti gitu loh. Bima Sakti, Bang Bima itu pengennya ada akademi di Balikpapan. Awalnya terbentuk ya. Nah, dicarilah sosok siapa sih di Balikpapan yang bisa lah, bukan ya, yang bisa untuk membuat akademi, yang bisa melatih akademi ini sendiri untuk bisa berlanjut gitu. Ya alhamdulillah Bang Bima sendiri jatuh pilihan ke Amir Yusupohan. Ya kebetulan saya dipanggil untuk melatih gawang di situ. Ya kalaupun ada kata-kata sumbang anak kami ini begini ya, intinya di situ pemain akan disalurkan. Nanti di Liga 1 itu kan ada nanti yang namanya Elite Pro. Nah itu usianya berapa? 16. Nah sementara yang sekarang ini yang dilatih sama Bang Amir Yusupohan masih usia 15. Ya kalaupun mau dianu lagi ya usia 16. Mungkin itu ya nanti kemungkinan anak-anak ini disalurkan mungkin ke situ itu. Mungkin ya ini yang ini.
mudah-mudahan ya corona ini cepat berlalu, amin. Siap. Tujuannya ke situ ya, mudah-mudahan lah bisa terlaksana. Siap. Itu mungkin Klarifikasi. klarifikasi sedikit ya. Kalaupun ada yang mau lebih lanjutnya ya saya bilang bisa hubungin saya atau apa gimana, kita diskusi gitu loh, terutama ya teman-teman yang di CLRB, yang anak buahnya sendiri yang banyak yang direkrut di situ. Terus yang paling penting lagi yang saya bilang, kami di BMB ya, saya mewakilin manajemen ya bahasanya. Kami di sini pemain yang kami ambil itu terlepas daripada Piala Danon. Maksudnya Piala Danon kan dia usia 13 tuh. Siap. Iya kan? Kalau di Danon sendiri kan usia 12. Aja. Ya, 12 Nah, aja. terlepas dari itu kan usia 13. Nah, kalau memang ada tim yang tidak tidak latihan lagi, ya bisa disorong ke BNB sendiri. Kalaupun ada tim yang masih latihan ya dipersilakan, kalau memang mau dibawa ke BNB alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa juga. Itu hak kalian gitu loh. Terus kalau kemarin kita ada miss bahasanya, kenapa saya ambil dari tim-tim ini, itu pun karena awal. Ya alhamdulillah saya sudah jelaskan tujuannya BMB ini sudah jelas gitu loh. Siap. Bahwa untuk menyalurkan anak-anak ke Elite Pro ya. Elite Pro 16 itu Elite Ya, Pro. itu mudah-mudahan lah bisa terlaksana. Ya saya minta doa teman-teman supaya bisa itu terlaksana gitu. Mungkin itu lebih. Oke, siap. Jadi sedikit aja nambahin Bang ya. Iya. Jadi bahasanya di Akademi BMB ini menangani anak-anak umur 13 tahun ke atas. Jadi di Balikpapan itu yang rame itu memang usia 8 sampai 12 tahun. Dan kompetisinya itu berlimpah. Dan lepas dari 12 tahun, mereka jenjang lapangan besar, banyak dari tim-tim itu yang tidak menghiraukan lagi pemainnya. Jadi pemainnya itu ya dibiarkan mau latihan kah mau enggak, itu terserah pemainnya. Jadi kadang ada tim-tim yang ya cuma fokus sampai usia 12 tahun aja, begitu 13 tahun itu hilang entah kemana pemainnya. Jadi dari situ salah satunya juga Akademi BMB ya. Akademi BMB itu ya mengambil pemain dari situ yang memang benar-benar pemain itu memang mau lanjut dan tidak ditampung lagi oleh SSB yang lama, bisa berlanjut ke Akademi BMB dengan tujuan yang tadi telah dijelaskan oleh Bang Aswan. Jadi itu sebenarnya sedikit ya gambarannya BMB. Iya. Tadi dijelaskan sedikit sama Bang Aswan, saya tambahin juga sedikit. Nah, mungkin itu aja bincang-bincang kita malam hari ini ya. Ini malam tapi tidak tahu nanti kalian nontonnya kapan. Jadi suasananya lagi malam. Nah, nanti mungkin di lain waktu Bang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Mungkin kalau bisa dikasih kesempatan saya ngobrol sama Bang Pohan ya kan. Siap. Sama Bang Amir Yusuf Pohan kalau ada kesempatan bisa ngobrol Nanti dengan beliau ya kan. Saya kasih tahu beliau. Jadi bisa lebih ya istilahnya menggali lagi ilmu dari beliau Siap. ya kan. Lebih bagus kalau begitu. Mungkin itu sedikit kalau memang ada salah kata atau apa mohon dimaafkan dari kami berdua ya. Jangan lupa ditonton, ditonton. Like, comment, and subscribe. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.